Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Reno, you want? You want? Bal, ini rotinya enak. Selamat ini produknya enak sekali. Saya tadi belum selesai presentation udah hampir kosong. Habis ya? Harganya berapa ya? 22.500. Memproses kopi green bean, kemudian diekspor ke Amerika, ke Eropa dan Middle East. Jadi kedepannya mau gimana? Kita tertarik masuk sebesar 1 miliar untuk 25% saham. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 3. Dan saatnya UMKM naik kelas. Dan mampukah ketiga calon juragan nanti akan menarik hati dan juga perhatian para panelis untuk menambahkan modal atau investasinya? Nah, siapa sajakah mereka? Langsung saja. Yang pertama kita akan mulai dan kita akan persilakan tim dari Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach. Ya. Ada yang bilang katanya entrepreneur itu panggilan jiwa. Ini juga yang dirasakan dan dialami oleh salah seorang yang awalnya adalah mantan konsultan yang punya keinginan jadi dosen tapi akhirnya memilih karir untuk menjadi seorang pengusaha. Tentu mulai dari nol dengan keterbatasan modal, dengan segala macam rintangannya, akhirnya sekarang dia mampu buat sebuah brand bernama Pesona Kripix dengan produk Fishkin. Siapakah dia? Ini adalah Pak Masan. Halo, perkenalkan nama saya Masani, owner dari Pesona Kripix Purwakarta dengan produk Fishkin dari PT Sentosa Siwu Internasional. Dan pada kesempatan ini, semoga ke depan kegiatan usaha kami yang memang memerlukan bantuan peralatan-peralatan yang memang modern untuk berproduksi karena selama ini masih manual, bisa memperbaiki produksi sehingga kami bisa juga masuk ke pasar modern market. Saya siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan awal mula usaha saya. Saya mulai dari 2016. Selama 3 tahun ini memang peluang untuk kegiatan keripik kulit ikan patin itu sangat besar. Pemanfaatan limbah dari ikan dori, saya sudah ngolah ternyata kualitasnya belum begitu memuaskan. Selama 3 tahun pertama, kemudian akhirnya sempat saya menyerah. Walaupun sebenarnya pasar sudah diterima dengan bagus, mereka ingin mendapat produk yang barulah gitu kan dalam pengolahan tanpa dijemur. Nah, ternyata saya menyerah, balik lagi pada tahun 2000, awal tahun 2000, saya mendapat informasi bahwa di Singapura juga ada yang sama seperti ini dan sudah bagus gitu. Akhirnya saya, berarti saya bisa melakukan hal yang sama untuk menemukan teknologi yang benar. Kemudian akhirnya saya mencoba riset 2 bulan, kemudian akhirnya saya menemukan teknik pengolahan tanpa dijemur dan di open. Ini kita memiliki visi sebagai penyedia cemilan sehat untuk masyarakat, kemudian kita berkolaborasi sebagai agregator bagi UKM di Purwakarta. Kemudian pada saat ini kita langsung membranding menjadi topping untuk nasi goreng dan mie goreng. Kita berharap bisa menembus pasar modern market. Dan ini laporan penjualan yang meningkat dan dari tahun ke tahun ini resumenya pada pertumbuhannya cukup bagus kami. Demikian mungkin ini, jadi kita mengharap hibah gitu, hibah sesuai yang sebelumnya. Ini nanti ada sekitar 39 juta untuk penyempurnaan rasa.
khususnya supaya pencampuran kalau kegiatan masuk ke modern market itu pencampurannya harus bagus. Karena kalau kita buru-buru pakai manual itu nanti pasti ada yang rata, ada yang tidak rata, ada itu yang kita khawatirkan. Jadi kita harus penambahan peralatan. Selamat ini produknya enak sekali. Saya tadi belum selesai presentation udah hampir kosong. Habis ya. Jadi dan kita semua boleh saya katakan actually sudah mencoba beribu-ribu macam keripik ikan patin yang ada di market. Dan ini satu yang terbaik. Jadi selamat untuk itu. Kedua mungkin sedikit yang tadinya sudah dijawab juga. Konsistensi selalu penting untuk suatu produk. Jadi ada beberapa yang tidak balance, ada yang lebih asin sedikit dan sebagainya. Ini yang tadi udah juga dalam presentasi disebut. Sementara dari saya itu aja dulu, mungkin yang dari rekan-rekan yang lain ada. Saya setuju, rasanya enak. Mungkin saya terima kasih masukan, saya rasa dari segi marketing kelihatannya definitely bisa diperbaiki. I think mungkin dari segi branding, saya rasa nggak harus ditonjolkan fish skin-nya, tapi mungkin brandingnya ini ya. Dan bikin lebih menarik. Sekarang harganya berapa ya? 22.500. 22.500 for 50 gram. Per 50 gram. Tadi seperti yang Sebastian bilang, ini awal di ruangan saya bilang, wah ini brandnya fish skin. Baru Pak Reno bilang, enggak itu crepix. Nah ini masalah branding. Dan bajunya juga kan fish skin, kebacanya ya. Jadi mungkin ini satu hal yang harus diperbaiki dari sisi branding. Yang kedua, produknya enak. Saya lihat marketnya masih besar sebetulnya, harga 22.000 untuk jadi snacking ya. Seperti halnya cuanki, cilok, dan lain-lain. Jadi ini kuncinya di pemasaran sebetulnya. Ya, sebetulnya menariknya ya, ada brand terkenal, kita nggak sebut lah. Ya. Nah, tapi kalau brand Indonesia sendiri, at least di pikiran saya nggak ada sih yang saya ingat brand apa gitu. Nah, ini peluang nih sebetulnya untuk keripix ya. Nah, ini brandnya juga harus dibenerin ya. Jadi memang bukan fish skin brandnya, tapi keripix gitu ya. Untuk membangun brandnya, untuk dikenal dan bisa menjadi top of mind gitu. Untuk fish skin kita rasa sangat baik rasanya. Tentunya prosesnya masih manual dan perusahaan masih kecil. Kita juga nanti bisa bantu scaling perusahaannya. Jadi kami tertarik untuk meneliti lebih dalam gimana apakah perusahaan ini bisa kita bantu scale. Tapi kelihatannya paling nggak rasanya udah enak, jadi basisnya sudah ada gitu. Marketnya siapa ya? Maksudnya tadi kan kita udah tahu industrinya, cuman ini market untuk demografi apa? Orang umur berapa atau? Ya, nah ini sudah kita analisa juga dan dari 10 orang gitu ya, 10 orang anak-anak itu semuanya menyukai. Jadi marketnya juga anak-anak. Kemudian kita berharap pada keinginan konsumen untuk ini mau dijadikan apa. Makanya kita brandingnya sebagai topping nasi goreng dan mie goreng. Kenapa saya tanya? Ikan patin, saya nggak tahu ya, apakah ini applicable untuk kulit ikannya. Tapi ikan patin itu almost hampir atau lebih baik daripada ikan salmon. Artinya, ini juga bisa dimarketkan untuk anak-anak sebagai pengganti snack mereka yang biasanya chips biasa. Kalau saya lihat dari sini, to be honest, ini belum terlalu kids friendly menurut saya. Walaupun saya rasa sebenarnya Bapak bisa punya market, apalagi kalau masuk ke retail market, itu bisa memikat anak-anak. Karena menurut saya ini snack, pertama rasanya enak. Kedua, walaupun dia makanan proses tetap ada benefitnya. Karena ini ya kulit ikan dibandingkan makan tepung saja lebih baik itu. Gitu. Saya pribadi udah pernah nyoba sejenis lain ya dengan fish skin ini, tapi kali ini baru tahu ternyata beda nih antara keripik sama kerupuk gitu ya. Dan ini potensi yang tadi masuk market kategori baru, yang itu usage-nya itu bisa dipakai untuk cemilan, topping dan segala macam. Nah itu menjadi sebuah potensi. Ini menjadi sebuah produk yang disukai banyak panelis tadi. Alhamdulillah kalau ngeliat respon dari panelis, mereka secara produk pada suka. Terus juga dari segi spirit ownernya itu juga luar biasa perjuangannya. Dan itu juga menjadi poin plus seorang juragan. Dari segi pemahaman produk knowledge ataupun hulunya juga menguasai. Tinggal memang tentang skalabilitasnya, tentang kepantasan bagaimana ini menjadi membesar, menguat membesar. Makanya kenapa gitu ya, pada saat mengajukan sebuah bantuan itu adalah untuk offering hibah dalam artian bantuan modal. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk peserta nomor 1.
Wabarakatuh untuk presentasinya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi peserta pertama dalam Juragan Zaman Now Season 3 ini, dan kita masih akan menunggu penampilan dari peserta-peserta lainnya, namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali. Silakan kembali ke tempat. Ya, alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah selesai semua. Presentasi berjalan dengan lancar dan semua makanan yang disajikan di depan panelis juga sudah habis. Mungkin dirasakan enak oleh para panelis, khususnya Pak Irwan yang mungkin sangat senang dengan kualitas produk kami, dan memang beberapa masukan itu menjadi penyemangat kami untuk ke depan, fokuskan pada pasar, kemudian baru pinjaman tambahan modal dan investasi. Anybody? Sama nih udah tipis. 1-2 lah. Banding Ini Ivan. masih tolerable. Ini lebih enak, I don't. lebih friendly. Didukung oleh Dan pemirsa, selanjutnya siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Peter Sharon. Terima kasih Yohana. Berawal dari keinginan untuk membuat roti kepada sang anak tercinta supaya dia bisa menikmati roti yang enak dan sehat. Ternyata hasil rotinya disukai oleh teman, tetangga, keluarga, dan semua orang. Sampai akhirnya menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan. Jagonya roti bakso ayam, demikian jargonnya. Seberapa enak dan seberapa menggiurkan bisnisnya? Kita sambut Leni dari Kayla Bakery. Hai, saya Leni Apritasari. Saya adalah foundernya dari Kayla Bakery. Kayla Bakery adalah jagonya roti bakso ayam. Kayla Bakery ini telah berdiri sejak tahun 2020 di saat lagi pandemi, dan di saat itu saya memulai bisnis ini dari bisnis rumahan. Kemudian di bisnis ini saya bangun di tahun 2022, kita membuka satu store yang berlokasi di Gading Serpong. Saat ini store kami telah memproduksi sekitar 6.000 piece sampai 10.000 piece per bulan. Harapan saya untuk Kayla Bakery, untuk kedepannya Kayla Bakery ini akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan mendapat exposure yang besar untuk produk yang berkualitas sehingga seluruh Indonesia bisa mencoba produk dari Kayla Bakery. Saya Leni Apritasari, saya siap menjadi juragan zaman now. Hai para panelis yang terhormat, perkenalkan nama saya Leni Apritasari, founder dari Kayla Bakery. Kayla Bakery jagonya roti bakso ayam. Kayla Bakery itu bermula dari awal sejak anak saya berumur 5 tahun. Saat itu anak saya suka sekali dengan makanan roti, jadi saya berusaha untuk memberikan dia kualitas roti yang terbaik saat itu. Dan ini adalah produk best seller kita. Produk ini ada roti bakso ayam. Roti bakso ayam ini adalah salah satu yang paling best seller yang saya bilang karena dia menggunakan ayam tanpa kulit. Dan kemudian kedua itu ada roti mochi. Roti mochi ini ada roti yang sangat-sangat nggak bisa kita prediksi rasanya. Karena di dalamnya itu ada mentai dan ada mochinya, kemudian ada abonnya. Dan semua anak kecil suka dengan roti ini. Untuk saat ini problemnya kita di Kayla Bakery itu adalah kapasitas produksi kita itu sangat kecil. Sehingga orderan yang membludak itu membuat kita kewalahan untuk menerima orderan tersebut. Jadi kita harus menunda waktu produksi kita karena kita harus menunggu pembuatan rotinya. Gitu. Dengan bantuan para
Panelis saya membutuhkan dana investment itu sekitar 1,5 M. Itu dana tersebut akan saya gunakan untuk membuka store baru dan central kitchen dan membeli beberapa equipment baru. Tadi 1,5 miliar itu untuk berapa persen equity? Untuk 20-25%. Berapa banyak kira-kira di Jakarta bisa buat? Kalau dalam bayangan berapa Buat apa? store? Store. Kalau bisa sebanyak-banyaknya karena kita membutuhkan distribusi yang luas. Kita lihat market bakery memang sedang tumbuh dan masih akan terus tumbuh menjadi besar. Jadi ini satu potensi yang menarik untuk diinvest. Dan yang ketiga sebetulnya produknya memang enak ya. Nah ini juga salah satu kunci penting nih kalau mau berinvestasi di F&B. Pastikan produknya memang bisa diterima oleh market dan enak. Mbak Leni, rotinya enak. Very good. Boleh tahu harga jual roti bakso itu berapa ya? Harganya itu dimulai dari 12.000. Yang barusan kita cobain? Ya. Oke. Tadi kan disebutkan mau ada 2 outlet baru. Ya. Itu udah deal? Iya, Harga rental dan terms semuanya udah deal? udah. Oke. Terus dari 1,5 ini mau bikin central kitchen. Apakah 2 store baru ini termasuk di 1,5? Tidak. Mungkin saya tambahin yang jawaban dari Mas Reno. Jadi yang 2 tempat itu udah berjalan. Yang 1,5 M dia ingin punya 1 tempat baru di mana ada central kitchen dan sekaligus store. Understand. Di luar dua. Dan central kitchen ini akan distribute ke 4 outlet lah. Ya. Central kitchen is very critical, apalagi sekarang udah kelihatan outletnya itu tidak hanya satu. Tentu kalau satu outlet central kitchen is agak redundant menurut saya. Apabila radiusnya itu cukup jauh, saya rasa central kitchen menjadi critical point untuk menjaga logistik dan juga quality standard of the products. Kenapa dibilangnya jagonya roti bakso ayam? Karena saya sangat spesifik harus punya satu produk yang unik untuk meningkatkan brand saya. Mungkin ini juga personal preference. Tapi kalau saya personally lebih suka yang roti mochi. Iya. Buat saya lebih unik dan menurut saya you have more opportunity untuk be unique kalau mengedepankan si roti mochi. Yes. You like it or not, roti bakso ayam itu udah ada satu brand yang mempunyai menjadi top of mind orang. Yes. Almost siapapun pasti pernah makan brand itu. Betul. Sedangkan kalau misalnya roti mochi dia tuh belum ada. Iya. Ini roti mochi isinya rasanya ada apa aja? Kita ada 4 rasa, ada mentai, ada kari, ada salted egg, terus ada satu lagi cream cheese. Jadi empat-empatnya sebenarnya enak. Menurut saya yang spesial adalah produk mochinya. Baksonya enak, tapi tetap aja keinget brand lain. Tapi kalau misalnya mochinya itu luar biasa enak. Kita rasa produknya lumayan unik. Yang tadi sudah diadakan yang roti mochi seperti itu. Dan kita lihat juga entrepreneur kayaknya semangat sekali. Dan bisa berhasil dengan modal kecil, grow the business, dan juga profitable gitu ya. Jadi very sizable business. Iya. Oke, aku banyak. Mas Rex mau? Mau dong. You want Yang more? bakso, yang bakso. Oh, yang bakso. Reno, you want more? You want? If you don't want, you can give me. Oke. Habis ini kria lagi. Udah aja. Saya memperbaiki kata-kata Pak Reno aja, tadi katanya enak. Harusnya Pak Reno mengatakan enak sekali. I had 3. Dan sesungguhnya Bu Dita atau Mbak Dita belum bisa menjelaskan, mungkin ambil satu lagi. Bisa. Oh, Mbak Gita udah habis ya? Habis lagi yang ketiga ini, saya supaya masyarakat mengerti. Bu Dita habis 3 rotinya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mbak Leni. Terima kasih untuk presentasinya. Kita tunggu nanti bagaimana pertimbangan dan kesan dari para panelis ya. Baik, terima kasih dan kita masih akan nantikan lagi penampilan terbaik dari peserta selanjutnya pemirsa. Namun kita jeda dulu, tetaplah di Juragan Zaman Now Season 3. Sesaat lagi kami akan kembali. Silahkan kembali ke backstage. Jujur ini hati saya tuh kayak dak dikduk dan full
feeling kayak happy banget sih sebenarnya saya. Karena saya bisa presentasi yang pertama di depan para panelis yang menurut saya bingung juga ya awalnya saya bisa apa enggak gitu loh. Tapi setelah saya berusaha untuk belajar terus, saya coba presentasi terus saya belajar sebelum saya datang ke sini, akhirnya saya bisa lewati itu semua. Soal produknya nggak usah ditanya lagi. Kita bisa lihat dari Mbak Dita yang makan sampai 3 bungkus, ya. Saya percaya pasti karena percaya dengan produk dan kualitasnya. Ya, saya sangat optimis. Pasti salah satu dari mereka ada yang mau invest di Kayla Bakery. Didukung oleh Dan pemirsa, selanjutnya calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Tom MC. Please silakan. Thank you, Yohana. Kalau Anda pernah mendengar istilah kopi Toraja, Aceh Gayo, itu sudah biasa. Sekarang ada yang lagi booming nih, namanya kopi Halu dari Gunung Halu di Bandung. Awalnya beliau ini, juragan ini, bangkrut. Pada saat pandemi, 3 coffee shopnya tutup. Akhirnya kembali menjadi petani di Gunung Halu. Tapi siapa yang sangka ternyata bisa memberikan nilai tambah kepada para petani yang akhirnya menjadi populer dengan kopi Halu. Ini dia, Java Halu. Halo, nama saya Rani Mayasari. Saya petani kopi dan pengolah kopi dari Gunung Halu, Bandung Barat, Jawa Barat. Java Halu Kopi adalah prosesor pasca panen kopi dengan grade specialty kopi. Dan uniknya, kami mengolah bersama hampir 80% petani dan pengolahnya adalah perempuan. Kemudian kita mengolah kopi ini sudah 100% zero waste loh. Jadi tidak ada sampah, tidak ada sisa limbah yang ditinggalkan dari semua proses kopi yang kami produksi. Menikmati kopi yang sehat adalah kopi Java Halu karena Java Halu Kopi, good coffee for the earth. Kami merawat, mensortir dari mulai tanamannya kami tanam, kita menanam dari bijinya, kita memiliki nursery, kita menanam pohon kopinya, kita menunggu sampai 3 tahun, kemudian saat panen kami mengolahnya langsung dengan standar yang tinggi, kemudian quality control, semuanya terukur, terkontrol, kemudian hasilnya menjadi standar kopi yang baik dan baik untuk dinikmati. Saya siap menjadi juragan zaman now. Perkenalkan, nama saya Rani Mayasari. Ini adalah profil saya. Saya adalah prosesor yang memproses hasil panen petani, yaitu kopi cherry, kemudian diproses menjadi green bean atau kopi mentah. Green bean ini kemudian kita olah dengan proses standar, dengan proses modern, hampir melebihi 20 proses tahapan sortir, mulai dari wet mill maupun dry mill, menjadi produk dengan specialty grade. Varietas yang kita olah adalah Arabica, meskipun di dunia ini ada 4 varietas, Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Ini adalah produk kami. Java Halu Kopi memproses kopi green bean, kemudian diekspor ke Amerika, ke Eropa dan Middle East. Dan Oktober kemarin, alhamdulillah kita tembus ke Asia, yaitu ke Korea. Ini growth kami, mulai dari 2001, 2022, hampir lebih dari 10 kali lipat.
produksi kami di kebun untuk specialty grade. Kenapa kami merasa bangga? Karena specialty grade ini tidak mudah didapatkan sampai jumlah sebanyak ini. Ini adalah produk yang menjadi kebanggaan kami. Kenapa? Karena ini satu-satunya processing smallholder yang memproses pasca panen 100% zero waste. Karena penelitian sudah dilakukan tetapi belum ada solusi yang betul-betul zero waste. Contoh, 1 hari kalau kita panen 1 ton, sampahnya itu pasti 50%. Kita biarkan 4 hari, dia akan teroksidasi dan akan ada limbah berbahaya, cairan asam maupun limbah padat. Untuk itu, Java Halu Kopi memiliki solusi yang jitu, bagaimana mengkomposting sampahnya yang biasanya 3 bulan, kita berikan kepada maggot, itu hanya butuh 3 minggu. Dan memiliki 2 produk. Satu adalah kompos yang nutrisinya tinggi, yang kedua adalah maggot kering. Maggot kering ini harganya cukup mahal untuk pakan ternak, dan pakan ternak bukan yang biasa-biasa saja. Selanjutnya ada fire starter. Fire starter Bapak Ibu panelis tadi sudah ada di meja, mungkin bisa dipegang. 100% dari kulit kopi. 100% dari kulit kopi yang kami proses kopinya natural. Kenapa kami memproses kopi natural? Karena persediaan air bersih di gunung itu sangat sedikit. Jadi kami mengolah kopi dengan sedikit air. Hasilnya sampah menjadi fire starter, dan ini yang kemarin lolos ekspor ke Korea. Yang dibutuhkan oleh kami adalah mesin. Ini mesin yang kami rancang sendiri menggunakan dongkrak mobil. Pipa-pipanya juga ngelas sendiri. Yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami kampanyekan kepada para panelis di JJN 3 ini adalah bagaimana kami memperbanyak plasma-plasma agar produk ini bisa diproduksi lebih mudah, lebih cepat, lebih masif, dan lebih banyak berdampak kepada sosial dan ekonomi masyarakat di Gunung Halu. Kalau yang di over itu jadi apa ya? Basically perlu bantuan untuk membeli alat untuk press. Itu kan 20 juta maksudnya. Betul, nah ini nih. 20 juta itu untuk 2 set alat. 1 set alat itu untuk 1 kelompok pengolah. 1 kelompok pengolah itu 5 ibu-ibu, Pak. Dari saya punya pertanyaan sangat simpel. Jadi ke depannya mau gimana? Mau apa? What's the big dream? Big dream-nya itu adalah semakin banyak lagi komunitas perempuan, tidak hanya di Gunung Halu, yang mampu mengelola bisnis ekonomi kecilnya secara mandiri. Jadi Ibu mau bikinin bisnis buat orang lain? Konsep manajemen waste-nya ini yang bisa menjadi nilai tambah, itu yang ingin saya share kepada teman-teman yang lain. Buat Ibu sendiri, buat Halu Coffee sendiri, apakah ada dream yang komersil? Ada mungkin pingin jadi eksportir terbesar? I don't know. Karena kan tadi kan Ibu bilang lebih untuk orang lain ya. What about you? What about for this? Karena dengan kita memberikan sharing ilmu tentang waste management ini, saya merasakan, bukan berpendapat, tapi saya sudah merasakan dampaknya, yaitu bonding antara petani, pekerja, bersama Java Halu semakin erat. Sehingga itu goals yang saya capai, di mana kualitas produk kopi yang core daripada bisnis saya ini sudah tidak diragukan lagi ke depannya. Sarannya adalah bisnisnya stabil, baru kita juga memikirkan tentang impact kepada sekitarnya. Karena kalau misalnya kita terlalu impact driven, itu betul. But unless a business is strong enough and sustainable enough, justru impact-nya nggak akan berlangsung lama. Saya mungkin kategorikan sebagai sosiopreneur dibanding entrepreneur. Jadi jiwa sosialnya itu sangat-sangat kuat. Yang penting daripada saya untung, saya lebih baik memilih untuk merangkul warga sekitar agar semuanya bisa bahagia. Saya lihat presentasi filmnya tadi, tempatnya sangat bagus, shotnya sangat bagus. Jadi mungkin ini juga dapat mengundang untuk visit the farm. Karena itu akan juga memberikan banyak pengetahuan kepada teman-teman yang lain ataupun peminat lain ataupun menambah peminat untuk mensupport ini. Ibu tadi adalah sangat inspirasional dan juga sudah membuktikan keahliannya. Tapi harus dibantu dengan struktur yang baik untuk perusahaan bisa menjadi maju. Ini harus dipisahin menjadi 2 dengan payung dari ibu itu. Makanya saya mengatakan bisa konsentrasi dua-dua tapi harus berstruktur. Terima kasih Ibu. Terima Sukses kasih. terus untuk presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Coach, tepuk tangan untuk peserta ketiga.
Dan itu tadi pemirsa penampilan dari peserta ketiga. Kita akan tunggu siapakah yang berhasil mencuri hati para panelis untuk memberikan tambahan modal dan juga investasinya. Kita jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 akan kembali. Senang sekali perasaannya tentu karena bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan kami untuk bisa sama-sama membantu ibu-ibu perempuan di Gunung Halu. Presentasi yang saya sampaikan mendapat respon yang baik dari panelis dan itu cukup memuaskan bagi kami. Pengusaha itu harus fokus. Walaupun kalau saya melihat Java Halu memiliki passion yang besar, tenaganya besar, sehingga memiliki banyak strategi. Ya, semoga para panelis bisa melihat strategi ini menjadi salah satu batu loncatan agar bisnis Java Halu bisa bertumbuh dan terus berkembang. Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kita mengharap hibah gitu, hibah sesuai yang sebelumnya. Ini nanti ada sekitar 39 juta untuk penyempurnaan rasa. Panelis saya membutuhkan dana investment itu sekitar 1,5 M. Betul, yang dibutuhkan oleh kami adalah mesin. Ini mesin yang kami rancang sendiri menggunakan dongkrak mobil. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Enggak, this is about helping people. Jadi butuh alat. Alat adep. Berapa sih tadi? 38. Ya, tapi I don't think we should do because itu 2 alat or something. Rex kan tadi bilang ada ketertarikan. Kalau dia minta 1,5 miliar, masih ada yang mau ikut nggak? Enggak, oke. Enggak. Berarti ya sisanya. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan langsung saja panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Pak Masani. Ini ya Pak Masani. Pertama-tama kenapa saya yang ingin menyampaikan ini karena saya sangat suka sekali produknya ataupun rasanya. Selamat ini produknya enak sekali. Saya tadi belum selesai presentation udah hampir kosong. Habis ya. Saya setuju, rasanya enak. Ini juga bisa dimarketkan untuk anak-anak sebagai pengganti snack mereka yang biasanya chips biasa. Ya, karena produknya bagus dan karena kegigihan itu, kami sama-sama sepakat untuk melihat ini produk kalau dilakukan dengan alat yang lebih baik dan juga konsistensi yang lebih baik, tentu akan mendapatkan chance untuk berkembang, traction dalam bisnisnya. Untuk itu kami sepakat untuk mensupport sebanyak 10 juta rupiah. Selamat Pak. Specifically untuk coba nambah mesin mencampur bumbu supaya lebih. Dan yang kedua untuk sortirnya. Jadi karena kualitas itu harus dijaga. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Mungkin Pak Sebastian? Ya, mungkin mau tanya tadi kan saya sempat singgung apakah wanna think about misalnya ada tambahan modal, contohnya 200 juta, apakah sudah dipertimbangkan? Ya, saya sudah mempertimbangkan dan kita bisalah men-share kira-kira yang pas menurut Pak Sebastian berapa yang harus kita lepas. Langsung. 99 Mas. Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari panelis 10 juta untuk memperbarui peralatan-peralatan untuk penyempurnaan produk kami. Kemudian juga penawaran 200 juta dari Pak Sebastian untuk investasi dengan kita memberikan equity, akan dibicarakan lebih lanjut. Ya, Kayla ya. Oke. Kebetulan tadi Sebastian, kemudian Reno juga dan saya, kita ada ketertarikan untuk masuk berinvestasi. Oke.
Bal, ini rotinya enak. Very good. Saya memperbaiki kata-kata Pak Rino aja, tadi katanya enak. Harusnya Pak Rino mengatakan enak sekali. I had 3. So, kita tertarik masuk sebesar 1 miliar untuk 25% saham. Tawa. Wow. Ya. Love her. Gimana Mbak? Kita bisa shake hand atau forget about the offer. Langsung ke depan. Oke, untuk tadi berapa? Berapa persen? 1 miliar untuk 25% 25%. saham. Apakah Kaela Bakery akan menerima tawaran investasi dari panelis? So, yes, So, yes or no? Yes. I need permission. I did not give for you. Boleh silakan shake hand. Ucapan terima kasih terbesar itu saya ucapin ke diri saya sendiri karena saya udah terlalu berusaha berjuang di sini untuk wujudin Kaela Bakery sampai sejauh hari ini. Dan untuk anak saya juga, this your legacy for you, Kaela. Mommy give it to you for your life. Dan saya nggak ada usaha yang sia-sia sampai hari ini bagi saya karena saya telah mendedikasikan bisnis ini dan diri saya untuk semua yang saya perjuangin hari ini. Terima kasih para panelis telah mewujudkan impian saya. Ya, tentu aja kalau seluruh term and condition-nya terpenuhi dan kemudian kita bekerja sama, ya harapannya yang bersangkutan bisa terpacu untuk makin mengembangkan bisnisnya. Ya, kuncinya itu aja sih sebetulnya harapan setiap investor, ya entrepreneur-nya bergerak lebih cepat untuk ngembangin bisnisnya. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga, Ibu Dita. Ibu Rani, terima kasih untuk presentasinya dan bukan hanya presentasi tapi suatu cerita ya Bu. Saya sebagai perempuan merasa harus belajar sangat banyak dari Ibu. Karena yang saya lihat Ibu mempunyai suatu pemikiran yang sangat holistik. Always thinking about others, always thinking about the impact that you make untuk sekitar, mau itu dari waste management, dari keluarga-keluarga yang disupport. Jadi saya sangat mengagumi itu dan menghormati itu. Java Halu Kopi memproses kopi green bean, kemudian diekspor ke Amerika, ke Eropa dan Middle East. Jadi kedepannya mau gimana? Mau apa? What's the big dream? Big dream-nya itu adalah semakin banyak lagi komunitas perempuan, tidak hanya di Gunung Halu, yang mampu mengelola bisnis ekonomi kecilnya secara mandiri. Saya lihat presentasi filmnya tadi, tempatnya sangat bagus, shotnya sangat bagus. Jadi mungkin ini juga dapat mengundang untuk visit the farm. Dalam kali ini kami para panelis sudah setuju untuk memberikan tambahan untuk Ibu khusus untuk empowerment orang-orang yang Ibu support. Kami akan memberikan tambahan sebesar 10 juta dan kami harap itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Senang sekali perasaannya tentu karena bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan kami untuk bisa sama-sama membantu ibu-ibu perempuan di Gunung Halu. Saat itu kami memang melihat Ibu Rani memang mempunyai misi yang unik dan justru mulia. Jadi kami support beliau dalam pengembangan masyarakat sekitar. Terima kasih Bu Dita dan saatnya kita akan mengumumkan siapakah yang paling terjuragan di antara 3 peserta yang luar biasa ini. Pak Reno, silakan. Thank you Mbak Yohana. Banyak aspek yang selalu kita lihat ya untuk memilih juragan, dari segi kegigihan, inovasi produk, pemilihan strategi produk apa yang mau dijual. Atas banyaknya pertimbangan kali ini kita telah sepakat untuk menobatkan sebagai juragan hari ini Leni Kaela Bakery. Thank you so much. Dengan tambahan modal
dengan tambahan modal 1 miliar, 25%, Oh my God. dan 10 juta sebagai juragan. Wow, selamat sekali lagi Kaila Bakery. Rasanya itu sekarang saya gado-gado, saya nggak tahu rasanya harus ungkapinnya kayak gimana. Saya juga nggak nyangka saya bisa diinvestasi dan dealing dengan para panelis, dan mereka pun juga melihat opportunity bisnis di bisnis saya itu untuk saat ini. But my heart feels so full karena saya happy banget untuk saat ini. Oke, dan saatnya Coach Dewa memberikan komentar ini tadi cukup fantastis sekali ya peluang-peluang dan juga tambahan modalnya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat buat semua peserta Juragan Jaman Now kali ini yang luar biasa sekali mempresentasikan presentasinya. Yang pasti yang mahal dalam momen tadi gak cuma sekedar uang yang kawan-kawan dapatkan, tapi juga insight pentingnya dari para coach yang kita luar biasa, para panelis, di mana insight tersebut nanti akan jadi to-do list, action plan, PR kalian di lapangan. Mungkin ini menjadi momen akhir kalian di panggungnya, tapi ini awal buat kalian untuk menunjukkan juragan sungguhnya. Baik, terima kasih Coach semuanya, para peserta dan panelis luar biasa. Dan semoga apa yang kita dapatkan di sini dapat menginspirasi ya rekan-rekan UMKM di luar sana. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk peserta juragan yang hadir pada edisi kali ini. Dan semoga tambahan modal yang diterima bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik lagi. Dan pemirsa, sekian dulu Juragan Jaman Now Season 3 episode kali ini. Saya Yohana Margareta undur diri, dan saatnya UMKM naik kelas. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Dah, semangat selalu. Brand ini adalah brand batik sederhana, syarat akan makna. Kemudian ada juga motif dari anak-anak disabilitas. Oh oke, produknya bagus, berkualitas, ada story, tapi hampir semua melakukan hal yang sama. Sosial medianya nih, Instagramnya nih. Saya susah banget harus scroll berapa kali ke bawah untuk tahu, jadi produknya apa nih Mars Genuine Leather ini. Ada masing-masing produk itu punya ceritanya. Jadi ada 12 IP sekarang, udah ada hakinya semuanya. Gross profitnya kan naik 2023, kenapa net profitnya malah turun? Valuasi 5 miliar 8% itu dihitung dari mana? Bedanya apa yang produk-produk sebelumnya atau brand-brand yang sebelumnya dengan ini?